jadwal yang saya miliki setelah saya mengikuti lomba yang kemarin, Bu. Jadi saat ini itu yang membuat kamu datang ya, Bu, karena kamu merasa bingung. Iya, Ibu, betul sekali. Karena hal itu saya datang ke sini. Itu bagaimana sejauh ini kamu manage kamu? Sejauh ini, Bu, saya mengatur waktu saya tidak terlalu baik seperti sebelum mengikuti lomba, melainkan saya menjadi lebih baik lagi setelah mengikuti lomba kemarin, Bu. Jadi kamu ini lebih memprioritaskan lomba ya, daripada belajar kamu di kelas. Iya, Ibu, waktu kemarin itu saat saya mengikuti lomba, saya lebih mengutamakan untuk mengatur jadwal saya, mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ketimbang untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kenapa kamu lebih memprioritaskan lomba tersebut? Kemarin, Ibu, saya lebih mengutamakan untuk mengikuti lomba tersebut karena lomba itu merupakan sesuatu yang sangat saya minati dan sangat saya perjuangkan itu dari tahun kemarin. Makanya saya tidak ingin ada yang salah gitu di dalam mengikuti lomba tersebut. Karena itu kan kebahagiaan kita nih ya, sama lagi memprioritaskan. Iya, Ibu, betul sekali seperti itu. Apa yang kamu bakal bicarakan di lomba ini, Ibu? Baik, Bu, pada tangan saya kesini kembali membicarakan bahwa permasalahan saya yang kemarin, Bu, terkait saya menunjukkan tugas saya, Bu, ketika persiapan lomba yang kemarin. Mengapa itu bisa terjadi, Ibu? Baik, Bu, saya merasa bahwa lomba yang kemarin itu saya sangat fokus pada hal itu, Bu, sehingga saya berpikir bahwa untuk mempersiapkan lomba tersebut jauh lebih baik daripada mengerjakan tugas tersebut, Bu. Dan saya juga kurang bisa mengatur memilih waktu saya, Bu, sehingga saya mengerjakan tugas saya, Bu, sehingga semua hal itu menjadi terbengkalai, Bu. Kalau begitu ya, iya, Bu. Akan tunda-tunda ya. Iya, Bu. Bagaimana perasaannya Ayu jika tugas-tugasnya Ayu sudah menunda-nundanya? Saya merasa sedih, Bu, karena di sisi lain mengerjakan tugas itu juga adalah salah satu kewajiban saya sebagai siswa di sekolah ini, Bu. Dan mengikuti lomba ini itu pun juga bukan segala yang lagi, tetapi saya malah dibuat ke situ, Bu, dan itu mengerjakan tugas saya. Jadi saya merasa sedih, Bu, karena hal itu. Bagaimana Najwa sendiri berupaya untuk mencapai kembali ranking yang pernah Najwa gapai pada saat sebelumnya? Kalau saya
terkait dengan kemampuan Rizky Aulia Alimuddin atau akrab disapa Ayu untuk menjadi konselor pada saat praktik mikrokonseling, saya menilai bahwa Saudari Ayu sudah menerapkan beberapa aspek yang sangat penting di dalam melakukan konseling. Contohnya seperti Saudari Ayu menerapkan pertanyaan terbuka dengan memberikan beberapa pertanyaan terbuka kepada konselingnya. Kemudian Saudari Ayu juga merespon isi daripada permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Kemudian Saudari Ayu juga menerapkan di dalam merespon perasaan yang dimiliki oleh konseli pada saat sesi konseling yang saya telah amati. Kemudian sejauh ini saya juga dapat menyatakan bahwa Saudari Ayu sudah merespon perasaan dan pernyataan dan juga isi dari permasalahan yang disampaikan oleh konselor dilihat dari konseling yang telah dilakukan Saudari Ayu. Baik, di sini saya akan menilai Saudari Rizky Aulia Alimuddin sebagai konselor dan Hartini Putri sebagai konseli, yang dimana saya melihat Saudari Rizky ini bisa menangani masalah dari Hartini ini, dan saya juga melihat Saudari Rizky Aulia Alimuddin ini bisa menanyakan pertanyaan terbuka yang cukup banyak, dan juga Rizky Aulia Alimuddin ini sangat merespon baik permasalahan dari Saudari Hartini Putri. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya menjadi seorang konselor, saya merasa bahwa saya sudah menerapkan beberapa keterampilan yang diperlukan dalam sebuah proses konseling. Di antaranya saya melakukan pertanyaan terbuka, namun terdapat masih banyak sekali kekurangan dalam saya melakukan pertanyaan terbuka tersebut. Terus selain daripada itu, saya juga merasa sudah menerapkan empati kepada konseli saya mendengarkan secara aktif konseli saya juga menjaga kontak mata dengan konseli saya. Selain itu, saya juga merespon konseli saya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh konseli saya. Namun saya juga merasa masih banyak hal yang perlu saya evaluasi bagi diri saya sendiri dalam menjadi seorang konselor.